إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita haturkan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, tidak terhitung jumlahnya. Terutama kita pada pagi hari ini mampu untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita mengikuti kajian, belajar ilmu agama tentang agama Islam ini. Marilah terus kita menjadi hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah selalu memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya, fitnah dan yang lainnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan yang mulia, Nabi yang agung, yaitu Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, dan keluarganya, ahli baitnya, sahabat-sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang pelajaran fikih. Kita memasuki bab yang ke-17, yaitu musabaqah. Musabaqah itu perlombaan. Ya, perlombaan. Pengertian musabaqah bisa juga diambil dari kata as-sabaqu. Ya, as-sabaq, yang artinya adalah sesuatu yang dijadikan taruhan orang-orang yang berlomba pada pacuan kuda, onta, serta pada perlombaan memanah. Maka siapa yang menang, dia akan mendapatkannya. Kalau itu sabak, ya. Ada juga istilah musabaqah, yaitu perlombaan lari antara hewan-hewan dan selainnya. Ada juga istilah lain dalam fikih itu al-munadhalah. Al-munadhalah atau an-nidhal adalah perlombaan memanah dengan anak panah atau yang sepertinya. Bagaimana hukum tentang masalah ini? Apakah terdapat dalil? Musabaqah itu boleh. Secara umum musabaqah itu boleh berdasarkan dalil dari Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Ya. Dalam Al-Quran misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ini adalah dasar dari Al-Quran. Artinya musabaqah, perlombaan itu niatnya, tujuannya untuk apa? Membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya untuk mencari kekuatan suatu hari apabila diperlukan untuk berjihad, itu sudah siap, ya, untuk berperang. Jadi perlombaan-perlombaan yang diadakan dalam rangka untuk persiapan jihad
untuk berperang dan berjihad adalah suatu ibadah yang sangat agung, maka itu dibolehkan. Ya, kecuali perlombaan-perlombaan yang sia-sia. Ya, yang sia-sia dalam arti bisa melupakan ibadah, melupakan sholat, yang menyebabkan permusuhan, itu yang tidak boleh. Hadirin sekalian, dasar dari sunnah, Ibnu Umar meriwayatkan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sabaqa bainal khayl mudammarati minal hafya ila thaniyatil wada' wa bainal lati lam tuzammar min thaniyatil wada' ila masjid Bani Zuraik. Yang artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengadakan perlombaan pacuan antara kuda yang telah didietkan. Ya, yang dimaksud di sini mendietkan kuda adalah dengan beri makanan yang banyak agar gemuk, kemudian diet, hanya diberi makanan pokok saja sehingga ia menjadi langsing badannya, kurus. Dari Al-Hafya, yaitu dataran rendah di utara Madinah, sampai Saniyatul Wada', yaitu jalan di atas bukit arah timur laut dari Gunung Sal'a. Dan perlombaan pacuan antara kuda yang tidak didietkan dari Saniyatul Wada' sampai Masjid Zuraik. Ini dulu Nabi pakai kuda yang digunakan untuk perlombaan berpacu. Ya. Nah, pada waktu itu kuda adalah suatu kendaraan yang paling cepat. Ya, bisa digunakan untuk berpergian, bisa juga digunakan untuk berperang. Hadirin sekalian. Ya, jadi bukan perlombaan biasa. Ya, semua dalam rangka ibadah kepada Allah untuk menguatkan pertahanan, ya, untuk melatih ketangkasan naik kuda, dan juga dalam rangka untuk persiapan perang. Itu dari sunnah Nabi. Ada dasarnya Nabi sendiri juga berlomba, sabaqa, musabaqa. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi, la sabaqa illa fi khuffin au naslin au hafirin. Tidak ada taruhan pada perlombaan kecuali pada pacuan hewan yang memakai khuf atau mata panah atau hewan yang berkuku. Khuf di sini maksudnya adalah onta. Ya, onta. Tidak ada perlombaan kecuali pada onta. Au naslin. Ya, apa? Naslin. Naslin di sini maksudnya anak panah, ya, yang memiliki mata panah yang tajam. Au hafirin. Hafir maksudnya kuda. Ya, kuda. Jadi boleh, hadirin sekalian, pada tiga hal ini, yaitu onta, memanah, dan apa? Kuda. Dan ijma kaum muslimin, para ulama-ulama, boleh bermusabaqah, yaitu perlombaan secara umum. Hukum-hukum yang berkaitan dengan musabaqah. Boleh musabaqah pacuan kuda dan selainnya berupa hewan tunggangan dan kendaraan lainnya, serta misalnya lomba lari. Demikian juga musabaqah memanah dan menggunakan senjata. Ya, menggunakan senjata, latihan atau perlombaan menembak. Siapa yang tepat sasaran maka dia juara. Seperti itu. Kemudian yang kedua, boleh musabaqah dengan imbalan untuk pacuan kuda, onta, dan memanah. Jadi boleh untuk mendapatkan hadiah setelah dia menjadi juara dari perlombaan pacuan onta, kuda, maupun memanah. Ya, atau kalau sekarang ini tembak menembak, ya. Kalau dulu memanah, bisa jadi digunakan juga sekarang ini memanah, hadirin sekalian. Ini hal-hal yang bisa digunakan untuk melatih
persiapan ya dalam rangka menguatkan ketahanan umat Islam. Kemudian yang ketiga, semua aktivitas yang mengakibatkan kemaslahatan syar'i untuk maslahat ya, untuk kebaikan, seperti melatih diri berjihad, melatih diri dalam masalah-masalah ilmu, maka musabaqah dalam kerangka ini hukumnya dibolehkan dan boleh mendapatkan hadiah atasnya dan mengambilnya. Ya, tidak hanya hal-hal yang berkaitan untuk melatih diri berjihad, ya, juga misalnya untuk menguatkan hukum-hukum Islam. Misalnya perlombaan tahfidzul Quran, ya kan? Perlombaan menghafal hadis nabawi. Ini juga perlu. Ya, anak-anak umat Islam hafal Quran dan juga hafal hadis-hadis nabawi. Boleh enggak seperti itu? Boleh, karena ini dalam rangka untuk membentengi agar sumber-sumber hukum Islam ini terpelihara. Walaupun Allah sendiri yang memastikan Al-Quran akan dipelihara, dijaga, ya, yaitu dengan cara adanya para penghafal Al-Quran yang mulai kecil, ya, ini bagus nanti ketika mereka sudah dewasa, mereka terdepan dalam membela Al-Quran dan juga hadis-hadis nabawi, sehingga perlombaan-perlombaan seperti ini dibolehkan. Dan itu sering terjadi, ya, kerjasama antara Indonesia dengan negeri-negeri Islam yang lainnya. Perlombaan hafidz Quran 5 juz, 10 juz, 15 juz, 25 juz sampai 30 juz. Begitu juga perlombaan menghafal hadis, 500 hadis, 1000 hadis, ya kan? Bisa seperti itu hadirin sekalian. Ya, jadi hal-hal yang bisa menguatkan ilmu keislaman ini termasuk yang dibolehkan. Ya. Paham? Main. Taib. Memang dikatakan di sini masing-masing pihak terlibat dalam musabaqah berhak membatalkan selama belum terlihat pemenangnya. Kalau ada peserta yang membatalkan, silakan, selama belum diumumkan pemenangnya, itu boleh mundur diri, ya. Lalu bila sudah terlihat pemenangnya, maka yang berhak membatalkan adalah yang menang saja itu, ya, yang menang. Misalnya kalau mau membatalkan, yang menang itu yang batalkan, ya sudah nggak jadi perlombaannya, ya, dibolehkan seperti itu. Boleh salah satu dari dua peserta musabaqah atau hewan tunggangannya mati misalnya. Bila salah satu dua peserta musabaqah atau hewan tunggangannya mati, maka musabaqahnya itu batal. Ya, musabaqahnya batal. Sedangkan juri tidak boleh memihak pada peserta yang manapun, dia harus adil. Juri, ya, seperti itu. Ini dibolehkan Bapak Ibu dalam masalah Islam musabaqah dengan jujur, ya, dan kriteria yang disebutkan sama Nabi tadi itu. Terus bagaimana menerima hadiah dalam musabaqah? Boleh enggak? Ya, di sini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, menetapkan para pemanah dalam lomba memanah atau hewan tunggangan dalam musabaqah, dan hal itu terwujud dengan melihatnya. Ya, artinya ada panahnya, ada kudahnya, ada ontanya terlihat. Ya, jangan sampai fiktif, hanya melalui game, kan tidak ada hewannya, ya gitu. Kemudian yang kedua, kesamaan jenis tunggangan dalam musabaqah atau dua busur dalam memanah. Ini penting, sama hewan tunggangannya. Jangan sampai misalnya kuda Arab asli dengan kuda campuran, ya beda, tidak boleh.
ya, atau busur Arab dengan busur Persia. Tidak boleh. Jadi ada kriterianya. Ini panitia menentukan. Kemudian yang ketiga, menetapkan jarak dan garis finish atau sasaran yang akan dilampauinya ini berapa meter. Ada harus sasarannya, garis finishnya. Maka seperti ini, akad-akad seperti ini itu mubah, dibolehkan. Ya. Hadiah bukan berasal dari dua pihak yang berlomba agar tidak serupa dengan judi. Jadi hadiah tidak dipungut dari peserta lomba. Misalnya peserta lomba harus bayar, itu yang tidak dibolehkan. Hendaklah hadiah itu dari sponsor, ya, dari panitia, dari sumbangan. Nah, itu yang dibolehkan. Kalau hadiah itu diambil dari biaya pendaftaran, nah itu nanti judi. Jadi ada yang kalah nggak dapat hadiah, yang menang dapat hadiah. Nah, kebanyakan di masyarakat kita itu seperti itu. Ya, kalau mau membuat perlombaan, siapkan hadiahnya dulu dari unsur ketiga. Ya, unsur yang lain, hadirin sekalian. Bisa dipahami ya? Nah, di sini. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu, dibolehkan perlombaan. Dalil yang lain yang tidak terdapat dalam kitab fikih ini, misalnya Allah berfirman, fastabiqul khairat. Apa itu fastabiqul khairat? Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Boleh. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berlomba-lomba untuk mendapatkan surga. Itu lebih hebat lagi. Kalau dunia kan hadiahnya enggak seberapa, ya. Tapi Allah mengajak yang lebih hebat lagi. Ayo berlomba-lomba menuju surga, mau enggak? Ternyata banyak yang menolak. Ya. Tapi kalau berlomba-lomba dalam dunia begitu banyak. Balap mobil Formula 1. Apa lagi? Yang motor itu apa? Formula E. Oh, Formula E sama mobil, ya. Enggak, yang motor itu apa? Motor GP. Itu penontonnya dari mana-mana itu. Tapi kalau diajak perlombaan menuju surga, males. Ya. Perlombaan menuju surga itu apa? Ayo rame-rame pergi ke masjid. Soft pertama. Ini tidak mudah ini, terutama waktu subuh. Berlomba-lomba menuju surga, membangun masjid. Ya. Dan seperti itu. Itu namanya berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Misalnya Allah SWT berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun." Dan untuk itu demikianlah hendaknya mereka itu berlomba-lomba dalam hal kebaikan, terutama menuju surga, hadirin sekalian. Begitu juga Rasulullah SAW suka memberikan semangat motivasi kepada para sahabat seperti ini. Ya, dalam hal kebaikan. Jadi lomba itu jangan fahami lomba seperti kita sekarang ini di masyarakat, lomba jalan sehat, nanti diundi, kan gitu ya. Nanti dapat hadiah seperti itu. Atau lomba-lomba yang ada sekarang ini, lomba badminton, lomba lari, ya. Ada juga lomba-lomba dalam hal kebaikan yang tinggi dalam menegakkan agama Islam. Seperti Nabi dalam perang Badar, hadirin sekalian, Nabi ingin memberikan semangat kepada sahabat-sahabatnya. Ya, Nabi dalam Islam itu mengakui suku-suku itu. Fulan dari suku ini, suku ini, suku ini. Itu boleh. Ya, asal jangan terlalu fanatik yang berlebihan sampai membela yang salah. Tidak boleh seperti itu. Misalnya dalam perang Badar, Nabi memberikan bendera perang Muhajirin kepada Ali bin Abi Thalib. Ada juga bendera Ansar kepada Sa'ad bin Mu'adz.
Ya, boleh. Sehingga orang-orang muhajirin berpacu bagaimana supaya mengalahkan apa? Musuh. Begitu juga orang Ansar berpacu bagaimana bisa mengalahkan apa? Musuh-musuhnya. Ya, ini kami dari muhajirin berhasil membunuh musuh sekian. Ya, boleh nggak seperti itu dalam perang? Boleh, hadirin sekalian. Suku-suku itu hal yang wajar. Di Indonesia juga banyak apa? Suku-suku. Ada suku Batak, ada suku apa? Jawa, Batak aja berapa itu, macam-macam. Ya, itu dibolehkan. Suku itu dalam rangka untuk memelihara nasab. Melihara apa? Nasab. Kamu ini keturunannya ini, keturunannya ini, keturunannya ini. Itu dibolehkan, itu bagus dalam Islam itu. Ya, jadi Nabi memberikan suatu motivasi ya agar masing-masing semangat dalam berjihad, berperang. Itu metode Rasulullah SAW, hadirin sekalian. Terkadang memberikan tugas-tugas yang sulit. Misal dalam perang Khandaq. Perang Khandaq adalah perang yang susah waktu itu. Nama lainnya adalah perang Ahzab. Perang apa? Ahzab, di mana orang-orang Arab berkoalisi. Suku-suku Arab yang musyrik itu berkoalisi ingin menghabisi Nabi. Plus mereka kerjasama dengan suku Yahudi Madinah, Bani Quraidah. Bayangkan yang dihadapi umat Islam besar waktu itu. Pasukan Islam tidaklah terlalu banyak saat itu. Ya, paling 3.000 pasukan atau kurang daripada itu. 3.000 itu sudah sama perempuan, anak-anak. Ya, mungkin laki-lakinya cuma 1.500. Tidak banyak Madinah saat itu. Dan ekonominya tidak lagi kuat Madinah. Terus cuaca dingin. Kalau malam gelap sekali. Enggak muncul bulan. Susah. Umat Islam dikepung dari segala penjuru. Ya. Makanya Nabi di cuaca yang dingin itu memanggil sahabat-sahabatnya, "Wahai para sahabat, siapa di antara kalian yang berani malam ini menyusup ke barisan musuh? Tak mudah, maka dia bersamaku di surga nanti. Kalau ada yang berani bersamaku di surga nanti, malam ini mampu menyusup ke barisan musuh. Saya ingin tahu keadaan musuh bagaimana. Kalian kan kedinginan, ketakutan. Kita juga lihat keadaannya musuh, perlu ini. Musuh kedinginan enggak? Kan gitu. Maka Nabi perlu ada satu orang yang mampu menyusup. Siapa yang berani? Nah, itu Nabi memberikan motivasi. Kalau berani, dia bersamaku di surga nanti. Mana pencari surga? Pemburu-pemburu surga mana? Ternyata ada, saya ya Rasul. Ya, dia itu nyusup ke tenda-tenda musuh. Berangkatnya saja itu sudah kedinginan luar biasa. Sampai dia itu tiarap-tiarap begitu. Ya. Untuk memegang sesuatu susah, harus pakai gigi. Karena dinginnya luar biasa. Kalau di sini mungkin dinginnya enggak terlalu ya. Kalau di Madinah kalau lagi dingin memang dingin. Sampai ke tulang itu. Ya. Nah, itu Nabi memberikan motivasi berlomba dalam hal kebaikan. 1 orang, 2 orang silakan. Ya, seperti itu. Nah, ini metode yang sering diterapkan oleh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya tambahi di sini, Bapak Ibu, jadi perlombaan itu ada macam-macam. Ya, ada yang masyru' yang disyariatkan, ya ada yang sunnah, ada yang mubah, ada juga yang haram perlombaan itu. Ya. Ada yang perlombaan masyru' dianjurkan dan boleh pemenangnya mendapatkan hadiah. Ada juga perlombaan yang mubah, tapi pemenangnya enggak boleh mendapat hadiah. Yang mubah ya, sekedar boleh, pemenangnya enggak boleh mendapatkan hadiahnya, kita akan jelaskan. Ada yang perlombaannya itu sifatnya haram, seperti perjudian. Nah, ini tidak boleh. Perlombaan yang masyru', yang pemenangnya boleh dapat hadiah, tadi yang kita sebutkan,
pacuan kuda, pacuan onta, lomba memanah. Ya. Misal diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah melepas pacuan kuda yang terlatih. Tadi yang kita baca tadi itu, yang didietkan kudanya. Ya. Kemudian juga dalam riwayat Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah SAW membuat pacuan kuda dan memberi hadiah untuk pemenangnya. Kemudian bagaimana dengan onta? Ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW memiliki seekor onta yang diberi nama Adba. Onta beliau tidak terkalahkan dalam setiap pacuan. Suatu ketika datang seorang badui menunggangi onta dan mengalahkan onta Nabi SAW dalam pacuan. Hal ini membuat para sahabat merasa tidak nyaman. Lalu Nabi SAW bersabda, sudah menjadi ketentuan dari Allah bahwa sesuatu yang berjaya akan dikalahkan suatu ketika. Ya, berarti Nabi berlomba onta. Nabi itu sering ontanya enggak terkalahkan. Tapi tiba-tiba ada orang Badui ikut perlombaan menang. Ontanya orang Badui ini. Para sahabat kaget, kok Nabi dikalahkan gitu. Maka Nabi mengatakan itu hal yang sudah biasa. Orang-orang yang menang suatu hari akan apakah? Kalah. Itulah dunia manusia. Kecuali Allah sempurna. Ya, Allah sempurna, kekuatan tidak ada yang bisa mengalahkan siapapun. Ya, Allah itu Aziz Hakim. Aziz Hakim, kekuatannya tidak ada yang bisa mengalahkan. Sempurna Allah SWT. Hukumnya tidak ada yang bisa mengalahkan. Sangat sempurna hukumnya, Hakim. Keputusannya begitu juga. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang yang berhukum dengan hukum Allah, ya, menantang hukum Allah, ya keliru. Hukum manusia yang dia bikin, ya, hukum manusia disamakan dengan hukum Allah, ya keliru. Hukum Allah itu kuat, ya, tidak bisa dicela, tidak ada bentuk kezaliman sedikit pun, pasti adil. Makanya manusia disuruh hukum dengan hukum apa? Allah. Ya, tidak usah pakai hukum Belanda, pakai hukum ini, pakai hukum Allah, adil. Ya, efeknya itu, efek jerahnya luar biasa, hadirin sekalian. Tapi kalau hukum yang dibuat oleh manusia, ya seperti sekarang ini, ya, tidak menyelesaikan masalah. Banyak lagi kriminal-kriminal, kedoliman-kedoliman, seperti ini. Manusia memang ngeyel, manusia itu ngeyel. Ya, maka Bapak Ibu kalau jadi pemimpin, ya berhukumlah dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kembali lagi di sini Bapak Ibu, kata Nabi sudah menjadi ketentuan dari Allah, sesuatu yang berjaya akan dikalahkan juga suatu ketika. Siapapun manusia, sekuat apapun, pasti akan lemah. Ya, akan kalah. Walaupun dia juara dunia 7 kali, kalah nanti sama yang muda-muda. Dia mulai sudah tua, kalah, skala lincah. Ya, suatu hal yang wajar. Nabi aja dikalahkan kok. Nabi pernah berlomba, ya, berpacu sama Aisyah. Awalnya kalah itu. Nabi menang, Aisyah kalah waktu itu. Suatu hari Nabi berpacu, Nabi kalah sama Aisyah. Ya, hadirin sekalian. Atau sebaliknya seperti itu hal yang wajar. Kemudian lomba memanah. Lomba memanah ini boleh pemenangnya dapat hadiah. Diriwayatkan dari Salama bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW melewati sekelompok orang dari Bani Aslam yang sedang melakukan lomba memanah. Maka Nabi SAW bersabda, memanahlah wahai keturunan Nabi Ismail. Ya, Ismail adalah seorang ahli panah. Memanahlah dan aku akan bergabung dengan kelompok ini. Serta-merta kelompok hanya berhenti memanah. Kelompok lainnya berhenti memanah. Nabi SAW bersabda,
kenapa kalian tidak memanah? Mereka menjawab, bagaimana kami mungkin memanah sedangkan engkau bersama mereka? Lalu Nabi SAW bersabda, memanahlah saya bersama semua kelompok. Ya, jadi para sahabat tahu ini Nabi. Kalau sudah berpihak sama satu kelompok biasanya menang. Hadirin sekalian. Akhirnya Nabi mengatakan, ya sudah memanahlah kalian, berlombalah. Aku bergabung dengan semua kelompok, enggak hanya satu saja. Seperti itu. Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi punya perbedaan ya dengan manusia-manusia yang lain. Karena Nabi itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Makanya dalam perang Badar itu umat Islam kan menang. Tahun kedua Hijriah tanggal 17 Ramadan, perang Badar. Jumlah umat Islam sedikit. Menang umat Islam melawan orang kafir Quraisy. Dan orang kafir Quraisy itu terbunuh banyak pemimpin mereka. Dimasukkan dalam satu sumur oleh Nabi di sumur Badar. Nah, kemenangan umat Islam terdengar oleh orang-orang Yahudi Madinah. Akhirnya mereka punya kesimpulan apa? Oh, berarti dia memang seorang nabi, makanya menang. Padahal jumlahnya sedikit. Oh, berarti dia nabi memang. Awalnya orang Yahudi ragu. Tapi setelah melihat kenyataannya menang. Berarti apa? Memang seorang nabi. Tapi setahun kemudian waktu perang Uhud, Nabi kan sahabatnya banyak yang terbunuh, 70 orang. Orang Yahudi bingung lagi, loh kok kalah ini? Nabi Muhammad SAW kok kalah? Meragukan, kalau begitu kita bisa menang melawan Muhammad ini. Kita bisa menghabisi Muhammad ini. Mulai mereka ragu dan mulai mereka ingin membatalkan perjanjian, mulai berkhianat. Nah, seperti itu. Kemudian hadirin sekalian, tadi 3 jenis perlombaan tadi itu terkumpul dalam satu hadis tadi itu, la sabaqa illa fi khuffin aw fi hafirin aw naslin. Tidak boleh memberikan hadiah dalam perlombaan kecuali lomba pacu onta, pacu koda dan memanah. Jadi para ulama sepakat bahwa pemenang 3 perlombaan di atas tadi itu mendapatkan hadiah, tapi dari pihak ketiga, dari pemerintah, dari sponsor atau dari donatur. Paham ya Pak ya? Bukan diambil dari peserta. Ya. Jadi boleh mendapatkan pemenang. Ulama sepakat bahwa hadiah yang diberikan oleh salah satu peserta saja hukumnya boleh. Jika yang menjanjikan hadiah keluar sebagai pemenang, dia tidak mendapatkan apa-apa, dan jika lawan tandingnya keluar sebagai pemenang, ia memberikan hadiah kepada lawannya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu, hadiah itu dari satu peserta boleh. Tapi kalau semua peserta tidak boleh. Bayar begitu ya, tidak boleh semua peserta. Tapi kalau satu saja tidak apa-apa. Misalnya, ayo aku bertanding sama kamu. Kalau kamu bisa mengalahkan aku, saya kasih kamu uang. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Tapi kalau kamu kalah, ya sudah, kamu nggak dapat uang. Kalau kamu bisa mengalahkan aku, saya kasih uang. Mungkin yang pertama lebih kaya, lebih banyak uangnya, ingin mencoba mengadu dirinya. Ya, kalau kamu pacuan kuda sama saya dan kamu menang sama kudaku ini, kamu saya kasih apa? Uang. Ya, 25 juta. Tapi kalau kamu kalah ya sudah nggak dapat uang. Itu dibolehkan seperti itu. Tapi kalau dua-duanya, ayo kita bertaruh, mana uangmu? 20 juta, saya 20 juta. Nanti kalau kita bertaruh, salah satu kita menang, ya sudah, ini kamu dapat 40 juta atau yang saya dapat 40 juta. Itu yang tidak boleh. Kalau salah satu saja boleh. Ya, seperti itu. Imam Nawawi berkata, hadiah yang berasal dari salah seorang peserta dengan mengatakan, jika engkau mampu mengalahkan aku, pacu kuda, onta atau memanah, untukmu hadiah sekian. Dan jika saya mengalahkanmu, ya engkau tidak dapat apapun dari hadiah ini. Itu dibolehkan, hadirin sekalian.
Ya, seperti Nabi pernah bergulat sama seorang kafir musyrik namanya Rukana. Rukana ini jago gulat, besar badannya. Ya, Nabi bergulat dengan Rukana bin Yazid. Ya, ternyata hadirin sekalian, Nabi mengatakan apa? Kalau saya menang, apa hadiah untukku? Waktu itu kan ditantang, memang Nabi tantang. Ia menjawab 1 ekor kambing. 1 ekor apa? Kambing. Lalu terjadi pergulatan antara Nabi dengan siapa? Rukana. Lalu Nabi berhasil menjatuhkan Rukana. Maka Nabi mengambil seekor kambing. Diambil itu kambingnya dari Rukana itu. Kemudian Rukana mengajak gulat lagi, belum apa artinya? Belum puas ya. Ayo Muhammad, kita gulat lagi. Ya. Demi Allah, selama hidupku saya tidak pernah dikalahkan dalam gulat ini, kecuali kamu ini. Kok bisa ya kamu menang sama saya? Berarti kamu ini bukan manusia kan? Kata Rukana seperti itu. Maka hadirin sekalian, Nabi gulat lagi dan kalah Rukana. Ya, kalah Rukana ini. Maka Rukana akhirnya masuk Islam dan Nabi SAW mengembalikan kambingnya. Sudah wis ambilan kambingmu. Saya tidak butuh kambing, wis ambilin tidak apa-apa. Daripada kamu kepikiran, ambil lagi. Yang penting kamu masuk Islam ini saya senang. Nah, itu Nabi hadirin sekalian. Ya, jadi Nabi tidak murni hanya hadiahnya saja. Nabi punya strategi perlombaan ini untuk menjadi dia untuk masuk apa? Islam. Tidak apa-apa seperti itu. Ya, akhirnya dia masuk Islam. Hadiah, Nabi kan berhak dapat hadiah, dikembalikan. Sudah tidak usah, kalau bahasa kita itu tidak usah, sudah ambilan kambing, bawa untuk keluargamu. Yang penting kamu masuk apa? Islam. Karena ini yang paling penting. Ada orang perlombaan bola sampai kelayu-kelayu, sampai mati. Apa? Iya, banyak yang mati. Tidak benar sampai seperti itu. Ya. Buat apa? Klubnya kalah ngamuk, harus rusak stadion ini pokoknya. Ya, ini sudah tidak bagus hadirin sekalian. Orang beriman tidak boleh seperti itu. Ya. Nah ini tadi itu, dan itu bukan perlombaan yang perlombaan yang ini tadi itu yang berhak untuk mendapatkan apa? Hadiah. Ya. Banyak orang mengatakan selain perlombaan itu tidak boleh dapat hadiah. Ya, selain yang ketiga tadi itu. Tapi ada yang mengatakan boleh. Cuma ada yang mengatakan pendapat yang kuat, perlombaan yang boleh, yang mubah, bukan yang dianjurkan. Yang dianjurkan tadi itu memanah, berkuda sama apa? Onta ya. Ini ada perlombaan yang mubah boleh, tapi pemenangnya nggak boleh dapat hadiah. Untuk materi perlombaan ini tidak mengandung unsur keterampilan. Tidak ada unsur keterampilan dalam berjihad. Ya, misalnya jenis permainan kebugaran tubuh, ya kan? Kebugaran apa? Tubuh. Atau apa ya? Untuk menyegarkan pikiran, kayak catur ya. Kan berpikir ya, catur juga. Tapi ya wis begitu-begitu aja kan. Ujung-ujungnya ya apa? Benteng-benteng muter itu aja. Ada yang mengatakan ini latihan strategi gitu ya. Selama itu tidak melupakan ibadah nggak ada masalah. Ya, tetapi kalau melupakan ibadah tidak boleh. Tapi pemenangnya nggak boleh dapat hadiah. Perlombaan seperti ini. Kullu syai'in yalhu bihi rajulu batilun illa ramyatar rajuli biqusi aw ta'dibihi farasahu mula'abatahu imra'atahu fa innahunna minal haqq. Segala hal permainan adalah batil kecuali permainan memanah, melatih kuda, bercanda dengan anak dan istri boleh. Maka hal itu termasuk tidak batil. Menggoda istri batil enggak? Enggak apa-apa.
menggoda anak lebih enak daripada perlombaan-perlombaan yang sia-sia, hadirin sekalian. Ya. Jadi tidak menjadi masalah asal tidak menjadi sebuah kebiasaan. Ya, hadirin sekalian. Pemenangnya tidak boleh mendapatkan hadiah apapun. Jika tetap disediakan hadiah oleh panitia penyelenggara, ya, hukum hadiahnya itu maisir dan memakan harta dengan cara yang batil, tidak boleh. Ya, karena Nabi SAW tidak mengizinkan mengambil hadiah dari perlombaan selain lomba pacuan kuda, ontah, memanah. Ayo ini, tidak boleh. Hadirin sekalian, haram menerima hadiah ini tetap berlaku sekalipun antara pemberi dan penerima hadiah saling ridho. Karena unsur saling ridho dalam muamalah hanya untuk muamalah yang tidak dilarang. Adapun muamalah yang dilarang seperti riba, ada gharar, ini tidak boleh. Ya, pendapat ini merupakan pendapat seluruh ulama mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, dan Maliki. Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh memberikan hadiah dalam perlombaan kecuali lomba pacu onta, pacu kuda, dan memanah. Hadirin sekalian, agar umat Islam ini tidak hanya sekedar permainan saja, perlombaan saja. Ada unsur jihadnya. Ada unsur jihadnya. Kalau umat Islam lemah, ya, di luar negeri itu ibu-ibu itu latihan nembak tiap minggu seperti ini. Pelajar-pelajar putri-putri latihan nembak. Orang-orang kafir loh ini. Ya. Kalau di sini mungkin mana? Kalau di sana latihan nembak. Hah? Ada, iya ada. Cuma enggak memasyarakat kan. Kalau di sana itu umum mereka ini latihan nembak. Ya, untuk berperang. Orang kafir latihan nembak, masa kita enggak latihan? Disuruh menyiapkan dalam rangka berperang, hadirin sekalian. Nah, seperti itu dibolehkan. Ya. Tapi kalau perlombaan selain 3 tadi tidak dibolehkan. Itu pendapat jumhur para ulama. Kalau ada ya ijtihad. Selain itu, kalau ada pendapat misalnya lomba layang-layang, lomba apa lagi? Yang ada di masyarakat kita, Bapak Ibu. Lomba layang-layang, lomba makan kerupuk. Nah, itu katanya nggak boleh dapat hadiah, ya. Nah, karena itu hal yang mubah. Nah, ini hati-hati kita ini, Bapak Ibu. Ya, ada larangan dari Nabi SAW. Para imam begitu juga, tidak boleh ada perlombaan yang dapat hadiah kecuali berkuda, memanah, dan naik onta. Ya. Kalau Nabi lombanya tadi itu jelas ya, lomba pacu lari. Ya, kemudian lomba gulat. Ya, lomba angkat berat. Ya, seperti Nabi SAW melewati sekelompok orang yang bertanding mengangkat batu yang paling berat dan beliau tidak melarangnya. Nabi diam. Ya, lihat pertandingan tersebut, berarti boleh mengangkat alat berat. Ya. Nah, terus bagaimana Bapak Ibu hukum olahraga itu? Ya, lihat olahraganya tadi itu ya. Jadi tidak bisa langsung di generalisir ya. Haram atau boleh, lihat dulu. Ya, olahraganya itu bagaimana? Kalau olahraga itu memanah, menembak, bela diri boleh. Terus berpacu dalam hal kuda, ya itu dibolehkan. Ada bentuk-bentuk olahraga yang diharamkan. Seperti tinju. Itu diharamkan karena mukul muka. Hanya main-main kok. Kecuali perang sekalian, ya kan? Mukul muka sampai bawa belur. Padahal muka ini suatu hal yang mulia, tidak boleh. Memang hobi, mulai kecil saya hobi tinju. Ya mulailah dikurangi, karena ini kan tidak boleh. Ya, nah ini adalah tantangan kita, hadirin sekalian. Saya ini hobi tinju, melihat tinju. Tantangan. Ya, Nabi melarang, tidak boleh.
sedikit demi sedikitlah dihindari. Akhirnya sudah malas melihat tinju. Itu bagus itu. Ya, matador, apa itu matador itu? Manusia diadu sama banteng sampai mati. Tidak boleh seperti itu. Itu kebiasaannya orang-orang Romawi. Kadang diadu sama singa berapa ton itu. Ya, budak-budak diadu sama singa. Singanya lapar lagi, disaksikan oleh seluruh stadion. Anak-anak raja semuanya, bayangkan, yang mati. Kemudian senang keplok-keplok habis itu. Ini kebiasaan orang kafir. Ya, matador itu, hadirin sekalian. Ya, ini kan dalam rangka untuk menarik tourism. Ya tetap tidak boleh, karena itu haram. Nyawa manusia itu. Yang selamat, yang enggak selamat, ya kan, luka dan sebagainya itu tidak boleh. Ya, jadi ada juga olahraga tidak termasuk kategori ketangkasan dalam jihad, tapi tidak juga menyakiti lawan. Ya, seperti sepak bola, bola basket, bola voli, selancar, tenis meja, jogging dan lainnya. Memang untuk berguna untuk tubuh, nggak ada masalah. Tapi tadi itu jangan dimasukkan kefanatikan ya, terlalu berlebihan. Ya, kalau sudah ketemu beda kaosnya ini, wah, nggak pukulin. Lempari bisnya ini bonek ini sudah tidak boleh seperti itu, hadirin sekalian. Sampai tidak boleh masuk Malang, atau sebaliknya tidak boleh masuk Surabaya. Apa-apaan seperti itu. Ya, sampai seperti itu tidak boleh. Ya, ini sudah jahiliyah ini. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jadi untuk yang terakhir tadi itu kayak bola sepak, ya bola basket, ya. Di sini ada beberapa perbedaan ulama. Perbedaan pertama, pendapat yang pertama, sebagian ulama kontemporer mengharamkan juga olahraga jenis ini karena tadi itu disertai dengan hal-hal yang haram. Ya, mungkin memakai pakaiannya tidak menutup aurat. Ya, voli betul. Cuma pakaiannya terbuka auratnya. Hadirin sekalian. Atau menimbulkan permusuhan, keributan antar supporter pendukung. Ya, sampai lupa sholat, berangkat pertandingannya itu habis maghrib misalnya, berangkatnya habis zuhur. Ya, gak peduli sholat, tak sholat asar, tak sholat maghrib, bahkan isya. Ya, ini tidak boleh. Atau dimasukkan dalam unsur judi. Pendapat yang kedua, para ulama yang bergabung dalam Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi membolehkan olahraga ini. Boleh olahraga ini. Ya, jika tidak ada keharaman yang disebutkan di atas. Ya. Tapi hadirin sekalian, sebetulnya tidak ada unsur ketangkasan dalam jihad. Kayak sepak bola itu kan hanya untuk fisik saja ya. Tapi lihat niatnya lah, niatnya. Kalau niatnya supaya badan sehat, enak untuk ke masjid ibadah, ya tidak ada masalah seperti itu. Ya. Nah, itulah yang terjadi dalam perlombaan-perlombaan sekarang ini. Ya, sampai di sini Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan dari perlombaan tadi itu. Sekarang itu jadi pergeseran jadi olahraga itu sebagai mata pencaharian. Gimana? Kayak sepak bola kan jadi profesi sekarang. Iya, tadi itu selama tidak ada hal-hal yang haram sah-sah saja. Berarti kalau dibolehkan semuanya tadi itu. Pemainnya ya ofisialnya ya kan dibolehkan. Ya, itu menurut pendapat
ulama sekarang ini yang di Saudi itu, Dewan Fatwa, selama tidak ada hal-hal yang ada unsur apa? Haram. Seperti itu. Masalahnya adalah akan menjadi masalah, tidak semuanya ya. Ada negara-negara atau klub-klub yang memasukkan bolanya itu, programnya itu ke kamar judi. Itu masalah, kerja sama kamar apa? Judi. Dia dapat fee. Kamar judi dapat apa? Keuntungan. Kayak di luar negeri itu begitu. Jadi setiap orang mau kerja, tua muda, mau kerja ini, masuk kamar judi dulu. Naruh $2. Tidak banyak, $2. Milih mau bola, pertandingan ini, balap kuda, mobil, macam-macam. Nanti pulang kerja, sebelum pulang ke rumah, ke kamar judi dulu, naruh $2, $1. Minggu depan diundi, dapatnya banyak, sampai wajahnya nggak ditutupi, ditutupi wajahnya, khawatir nanti dari sisi keamanan. Diundi, dilihatkan di TV, pemenangnya minggu ini fulan, atau nggak disebutkan namanya nggak apa-apa, dapatnya banyak, padahal cuma naruh berapa? $1, $2. Nah kalau segini sudah lain ya, masuk kamar apa? Judi kebanyakan. Tapi ada yang enggak masuk kamar judi, seperti itu. Nah kalau sudah masuk kamar judi itu yang tidak boleh. Ya manusia suka berlomba, ya bertaruh, berjudi maksudnya. Nah ini yang membedakan antara Muslim dan apakah kafir. Memang sangat riskan. Kalau kita orang yang wara', orang yang menjaga, ya hindarilah. Tapi kalau olahraga pribadi, mau lari, mau bola untuk pribadi sama orang kampung, hanya untuk fisik, ya nggak ada masalah itu. Yang penting tidak diperlombakan, atau tadi itu sebagai profesi dilihat. Kalau sudah sampai unsur judi, sampai unsur ini, ya berarti syubhat, ya masuk dalam pintu-pintu syubhat. Maka dia harus hati-hati. Mampu enggak dia? Wong namanya klub itu ada manajemennya, ya kan? Namanya pelatih yang ikut saja, enggak bisa apa-apa dia. Nah itu. Memang semuanya jadi pekerjaan. Walaupun pacuan kuda, panitianya kan ada itu. Itu kan pekerjaan juga. Yang mengurus stadionnya, ya kan, itu kan profesi juga. Berarti dibolehkan selama tidak dimasukkan dalam kamar judi, lotre itu loh Pak, lotre. Orang kafir itu biasa lotre. Pagi-pagi ibu-ibu di pasar kumpul lotre. Di negeri kafir itu begitu. Siang-siang kumpul di rumah lotre, judi. Tentunya ini beda dengan budaya umat Islam. Iya, ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi Ustaz kan ngomong kalau orang kafir itu dilatih untuk menembak para pemuda-pemudinya. Jadi bagaimana kalau umat Islam ini untuk dilatih ketangkasan seperti karate atau menembak para pemuda-pemudi untuk menjaga kestabilan dalam kita itu beragama. Nah ini kan lebih baik untuk dilatih seperti di Al-Islam itu kan para pemuda-pemudinya itu, saya kan dulu di Al-Islam dilatih karate, dilatih apa itu untuk menghadapi kaum musyrik nantinya. Ada yang disuruh persiapan pedang, jadi di rumah itu harus ada pedang karena menjaga
kaum muslimin itu bisa pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak, memang seharusnya begitu. Itu perintah, persiapkanlah kekuatan untuk menghadapi mereka. Apa yang bisa kita persiapkan? Kalau menembak ini kan di sini harus izin ya. Menembak itu harus apa? Izin. Boleh, asal ada izinnya, cuma mahal. Hah? Boleh, ada sebagian orang boleh itu Pak. Orang kaya itu di mobilnya ada tembak Pak. Tidak sembarangan orang merampok. Ya, karena mereka punya apa? Izin masuk mall. Mereka harus menyerahkan dulu ke satpam. Ada senjata mereka itu. Nanti kalau pulang diambil senjatanya. Sering itu. Ya, orang Cina-Cina itu begitu, anak muda-muda. Ada senjata mereka itu. Nah, tapi kan tidak semua orang bisa begitu ya kan, karena bayar. Bisa di sini memanah misalnya. Harus diizinkan, nggak apa-apa, alhamdulillah. Mana karate, lain main pedang, latihan main pisau, nggak apa-apa. Harus begitu. Apalagi laki-laki harus melatih keberanian. Suatu hari kita nggak tahu musuh-musuh tiba-tiba menyerang kita. Seperti yang terjadi di Ambon itu, di Poso. Siapa tahu tiba-tiba habis sholat Id diserang umat Islam, dibantai habis. Lemah. Seharusnya kita waspada hidup di suatu masyarakat yang majmuk, yang heterogen, ada kafir muslim, kita harus lebih berhati-hati. Ya, yang lebih siap lebih selamat. Yang enggak siap enggak selamat. Jangan kita merasa aman dari makar Allah. Ya, kelakuan orang kafir ini merasa aman, jangan. Mereka tiba-tiba menghabisi kita, PKI apalagi. Ya, bagaimana umat Islam enggak siap? Sholat subuh diserbu, dibantai dulu itu. Bisa terjadi kapanpun. Ya, kita enggak boleh sama orang kafir husnudzon. Husnudzon sama orang muslim saja. Orang muslim, orang kafir suudzon kita ini. Allah sendiri yang mengatakan, wal kafiruna humudz zalimun. Orang kafir itu semuanya zalim. Minimal zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita suruh persiapan. Berlatihlah bela diri, karate, apapun. Ya, yang bermanfaat untuk badan. Seharusnya seperti itu. Nanti umat Islam disegani. Disegani. Orang yang tidak siap maka lebih mudah untuk jadi korban. Yang tidak siap. Makanya di pondok-pondok dilatih bela diri. Dilatih sampai sekarang bela diri. Pondok-pondok itu. Kalau di sekolah-sekolah kita kan guyonan tok isinya. Sekolah-sekolah umum ini isinya apa? Guyon. Ya. Betul olahraga tapi hanya untuk guyonan tok, sudah gitu tok. Tidak dikembalikan ke agama. Kalau dikembalikan ke agama dapat pahala kita. Ya, memang seharusnya seperti itu. Kalau ada yang melatih mana, ya latih kirim anak-anak untuk melatih mana. Tapi sekarang sudah ada perguruan tinggi SD pun dilatih. Saya melihat di SD Muhammadiyah sepanjang itu dilatih memanah. Kalau siang ceplak begitu. Mulai SD, padahal anak-anak kelas berapa? 3, kelas 4 terus dilatih gitu. Harus bagus itu. Iya, ada lagi? Kalau tadi kalau musabaqah tilawatil Quran bagaimana? Yang kedua, bagaimana sikap seorang imam apabila ketika shop ini sudah penuh, tapi penuhnya itu ada satu nggak dapat shop sehingga mundur satu. Apakah imam ini harus menyuruh mundur salah satu yang di depannya sudah rapi-rapi itu, atau dibiarkan sendirian aja, yang satu nggak cukup?
Jadi tadi itu yang pertama, musabaqatul Quran, lomba baca Quran atau tahfidz, ya kan, tahsin, itu diantara memang tidak disebutkan 3 tadi, ya kan, tidak disebutkan dalam baris 3 tadi itu. Cuma ingat, itu bisa dikiaskan bahwa Quran ini juga perlombaan untuk menjaga agama. Nah, itu dibolehkan. Makanya sering terjadi perlombaan hifdzul Quran kerjasama antara kedutaan Saudi dengan Indonesia, atau kedutaan Mesir dengan Indonesia, atau kampus-kampus, itu dibolehkan. Tidak ada masalah. Iya, sama tilawah atau tahfidz, boleh membaca Quran, boleh, tidak ada masalah. Cuma kalau bisa yang lebih dalam, ya, tidak hanya membaca tapi tahfidz, ya, tahfidz Quran, ya, dibolehkan. Begitu juga menghafal hadis, ini dalam rangka untuk menjaga agama, jadi dibolehkan walaupun tidak termasuk 3 tadi itu. Paham Pak ya? Jadi tidak dilarang kok ini, apalagi hadiahnya dari pihak ketiga, ya, untuk merangsang agar umat Islam membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, memang ada riwayat tidak sah sholat sendirian. Shaf kedua kosong, ya, cuma 1 orang. Ada yang mengatakan begitu. Riwayat dalam hadis di sini juga ada dalam kitab ini. Tidak dibolehkan sholat sendirian di shaf itu. Maka hendaklah imam menyuruh untuk yang di depan ini mundur menemani dia ini. Kecuali dilihat masih ada orang yang wudu yang mau masuk, nah, itu nggak ada masalah. Tidak ada lagi, memang jangan dibiarkan, suruh menemani. Karena ada larangan dari Nabi, dianggap tidak sah. Ya, di sini ada dasarnya ini, la salata limunfarid khalfas shaf. Ya, salat orang sendirian di belakang shaf tidak sah salatnya. Ya, seorang laki-laki berdiri sendirian di belakang shaf. Karena Nabi SAW bersabda, tidak ada salat, tidak sah salat orang berdiri sendirian di belakang shaf. Jelas ini. Iya. Ini riwayatnya Imam Ahmad Ibnu Majah. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Busiri, disahihkan juga Syekh Muhammad Nasir Al-Albani. Ya, begitu juga dikatakan di sini, anna Rasulullah SAW ra'a rajulan yusalli khalfas shaf wahdahu fa amarahu an yu'idah shalah. Di sini sahih diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki salat sendirian di belakang shaf, maka beliau memerintahkan untuk mengulangi sholatnya. Paham Pak ya? Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya, untuk menemani. Jadi dalam shaf itu fleksibel kalau bisa, jangan terlalu kaku. Ya kan? Nabi aja kan, Nabi sholat sendirian, ada 2 orang datang. Satu di samping kirinya, satu samping kanannya. Langsung yang samping kirinya itu ditarik Nabi, diputer gini. Ya, tapi kemudian mereka langsung mundur membentuk shaf di belakang. Jadi 2 orang ini shaf di belakang. Nabi ada bukan menarik, digeser, karena 2 orang yang digeser, disuruh mundur begini. Akhirnya mereka mundur membentuk barisan. Jadi fleksibel, jangan kaku. Ya, untuk merapatkan shaf, untuk membentuk shaf baru, itu butuh pergerakan, memang itu dibolehkan, bukan membatalkan sholat itu. Ada sebagian orang tidak mau, ya, takut batal, tidak mau. Ya, padahal softnya ini perlu rapat, ya kan.
Untuk geser sendiri tidak mau, disuruhin tidak mau. Wah kenceng, susah. Nanti setelah sholat diberitahu. Ya, untuk melengkapi saf tidak mau dia. Jadi boleh narik ya, narik orang boleh. Iya, cuma orangnya mau enggak, masalahnya itu. Iya makanya. Masalahnya kalau enggak mau ribut, batal sholat, dia mukul akhirnya. Kamu ini. Kan kalau ngerti kan kita sentuh. Oh iya, kalau ngerti, enggak apa-apa, kita narik enggak apa-apa. Dia enggak paham, maksudnya apa narik-narik ini? Kurang ajar kayak gitu. Nah, itu karena kesalahpahaman ini nanti akhirnya ribut. Ya, ada orang kaku gitu karena nggak tahu. Kalau tahu nggak ada masalah, mundur dia dengan sendirinya, ya kan? Masalahnya kalau nggak tahu itu masalah. Sering terjadi orang kaku nggak mau. Mungkin pakai logika sop depan bagus itu nggak. Kalau misalnya itu belum sholat nggak ada masalah. Ngomong imam, ya fulan, tolong afwan temanmu di belakang ini. Kalau itu belum apa sholat gitu, dilihat sudah sepi apa nggak ada yang datang ya sudah suruh gitu, itu lebih bagus. Enggak, kalau depan jangan, karena depan ini 2 orang ini kalau bisa orang yang ulin nuha kata Nabi, orang yang ngerti Quran, orang yang banyak hafalannya untuk persiapan kalau imam lupa. Hah? Oh ya. Oh bisa. Iya bisa, boleh. Jangan yang di belakang imam langsung. Yang di belakang imam langsung itu kalau bisa yang apa? Yang tahu banyak masalah agama, yang banyak hafalan apa? Qurannya 1, 2, 3 gitu. Minimal 1 lah. Ya, untuk persiapan kalau imam lupa dia bisa menegur. Begitu. Paham ya Pak ya? Ya, ada lagi? Ya. Kalau imam yang hafalannya kurang gimana untuk sholat? Nggak apa-apa. Karena nggak ada imam yang lain. Nggak apa-apa. Kriterianya apa? Hah? Kriterianya untuk imam yang ada. Oh, kriteria imam. Ya, imam itu kriterianya bacaannya baik, bagus, indah, hafalannya banyak, ya. Dia dewasa, yang paling didahulukan. Kalau nggak ada yang dewasa ya anak-anak boleh, ya kan? Asal tadi bacaannya bagus, ya kan? Kalau ada yang dewasa didahulukan lebih apa? Dewasa, dia berakhlak, ya, terkenal dia itu menjauhi dosa di masyarakat itu boleh, dan tidak dibenci oleh masyarakat, tidak dibenci oleh makmum. Tidak boleh imam walaupun bacanya bagus, makmum nggak ada yang suka ya sama dia. Pokoknya benci, waduh imam ini lagi, nggak tahu masalahnya apa, pokoknya nggak disukai. Paham ya? Nggak boleh. Jadi harus klop sama apa makmum. Kalau imam bagus, maka nggak disukai, mundur aja. Nanti tidak enak. Ya. Masjid di depan rumah, itu nanti masjid depan rumah. Jamaahnya itu banyak yang nggak seneng kalau imamnya itu bacanya sangat panjang kalau subuh banyak luntur semua. Nah tadi itu imam, jadi tidak harus panjang bacaannya. Kalau bersama makmum, pendek saja. Ya. Dan kalau bisa imam, kalau Rasul membaca itu surah lengkap. Membaca surah apa? Lengkap, tidak terputus. Kalau Nabi ya. Jadi kalau membaca surah lengkap bersama makmum, berarti surah apa? Pendek. Juz amma. Ya, tidak membaca surah tengah-tengah surah kemudian nggak sampai selesai. Itu Nabi jarang seperti itu. Tidak apa-apa, juz amma diulang-ulang tidak apa-apa. Apalagi makmum pernah dengar enak, oh enak, wadduha kita hafal, enak kan. Ini imam bacanya apa? Makmum yang nggak pernah dengar dan tidak selesai. Misalnya baca ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Habis itu selesai.
Padahal tidak sampai lengkap surah Al-Baqarah kan gitu. Kalau Nabi membacanya satu surah, dan ini banyak yang tidak dipraktekkan oleh para imam. Ya, kalau baca surah panjang berarti apa? Sholat sendiri. Kalau sama masyarakat berarti sholat apa? Satu surah lengkap, surah mau nggak mau surah pendek. Nggak mungkin sama masyarakat An-Nisa begitu sampai selesai. Ya kan? Baca wadduha, sabbihis, amma yatasaalun. Pokoknya selesai satu rakaat satu surah. Tapi ini tidak harus ya, tidak harus. Tidak apa-apa, cuma sunnahnya begitu Nabi itu. Jadi tidak apa-apa kalau imamnya nggak datang, siapapun yang jadi imam boleh. Surah pendek tidak apa-apa, tidak harus panjang. Satu surah habis bagus kamu. Ya baca wasyamsi waduhaha, satu surah bagus daripada yang apa? Panjang tapi nggak habis begitu. Ya sampai di sini ya, cukup ya. Satu lagi tadi. Iya satu lagi. Bagaimana kalau ada lomba untuk 17-an? Ya tadi itu masalahnya. Ada yang tidak membolehkan, ya karena tidak termasuk 3 tadi itu. Tidak termasuk apa 3. Ada pendapat sama sekali yang tidak membolehkan. Ya, ada yang membolehkan selama itu mubah. Apa mubah? Ya, cuma tadi ada yang mengatakan tidak dikasih hadiah. Masalahnya mau nggak lomba nggak dikasih hadiah? Jadi ada banyak para ustadz yang tidak membolehkan walaupun 17 Agustus. Tapi kalau hanya senang-senang saja, ya semuanya dikasih hadiah, ada yang mengatakan ya nggak ada masalah. Tapi ada juga yang tidak membolehkan. Ya, jadi kalau kasih hadiah semuanya lah, seperti itu. Wallahu a'lam. Karena perlombaan yang tidak ada keterampilan di situ, makan kerupuk atau kelereng, balap karung. Kadang yang balap karung itu laki pakai baju perempuan. Nah, itu kan tidak boleh seperti istilahnya. Apakah ada hubungannya dengan kemerdekaan? Ya, seharusnya kemerdekaan itu disyukuri dengan lomba baca Quran misalnya, atau ya balap lari lah, enggak apa-apa, yang manfaat. Tapi kalau kelereng, makan kerupuk, ini tidak manfaat sama sekali sebetulnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan ada. Kebiasaan lomba kan nggak ada gitu nggak? Nggak. Itu dari kebiasaan lomba itu biasa ada makan kerupuk. Ya akhirnya kita ini jadi bangsa yang kurang greget gitu loh. Bangsa-bangsa yang lain lomba yang yang memang masuk akal gitu loh. Lomba yang membuat bermanfaat untuk ketangkasan, untuk jiwa, untuk badan. Cari yang lebih seru-seru lagi lah, jangan seperti itu. Ya. Masih banyak sebetulnya. Masa enggak seru gini? Wallahu a'lam. Cukup ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.